ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom, selamat sore kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hadirat-Nya. Saya mengambil firman Tuhan sore hari ini yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya kasih di sini berkat yang istimewa. Kalau judul di Alkitab, Yesus menyembuhkan Bartimius. Nah, orang yang berjumpa dengan Yesus adalah sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang indah. Dalam hal ini ada 3 hal yang dimiliki oleh Bartimius untuk mendapatkan berkat yang istimewa. Pertama, dia cerdas rohani. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Yang ketiga, menghormati Tuhan. Saat ini kita mau belajar mengenai cerdas rohani itu apa. Cerdas rohani itu bisa menguasai diri, menguasai emosi, selalu bisa menguasai masalah atau mengatasi masalah. Yang kedua, cerdas rohani memahami Yesus Mesias. Kita melihat di dalam ayat yang 46 di mana diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya, rombongan Yesus, Yeriko. Yeriko itu artinya adalah kota yang indah, kota damai, tanahnya subur di bawah sungai Yordan. Disitulah tempat peristiwa di mana orang buta namanya Bartimius ada di sana. Semua mengenal Bartimius karena dia memiliki cacat atau buta dari kelahirannya, sehingga dia tidak bisa bekerja, hanya dia melakukan pekerjaan yaitu sebagai pengemis. Namun pengemis di sana seperti biasa di Israel, orang pengemis itu memiliki jubah, dan itu jubah pengemis itu legal, sah, dan itu dikeluarkan oleh imam-imam dan pemerintah setempat. Sama halnya di daerah seperti daerah Inggris, Singapura, kalau pengemis itu ada sertifikatnya, jadi tidak sembarangan untuk mengemis. Jadi seperti Bartimius ini memiliki jubah. Jubah itu pemberian dari imam-imam Yahudi. Kita kembali ke sini ayat 47. Cerdas ketika mendengar bahwa ia atau Yesus orang Nazaret itu lewat. Dia bertanya, siapakah yang lewat itu? Ini pertanyaan dari Bartimius. Maka orang-orang berkata, Yesus. Maka kesempatan itu sangat berharga bagi Bartimius. Maka dia di sana berkata, Yesus anak Daud. Ini perkataan ini adalah ungkapan yang sangat cerdas.
Kenapa dia tidak katakan hanya Yesus? Tetapi di sini ada embel-embelnya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini tentu ada kaitannya dengan silsilah. Jadi sama seperti waktu Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan 18 tahun. Ketika disembuhkan oleh Yesus pada hari Sabat, maka para imam di sinagog pada waktu itu marah. Tapi Yesus membela perempuan itu, berkata, bukankah perempuan ini keturunan Abraham? Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk ke ayat 48. Banyak orang yang menegur supaya ia diam. Bartimeus bertekad ingin sembuh supaya normal seperti orang-orang lain. Inilah yang disebutkan tadi, Bartimeus itu cerdas. Orang yang cerdas dapat menjaga hati, menguasai hati, menguasai diri, tidak emosi. Walaupun pada waktu itu dia direndahkan, diremehkan orang, tapi Bartimeus dia tidak terganggu. Karena dia punya goal, karena dia tidak butuh komentar orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Memang tekanan yang dialami oleh Bartimeus dari orang banyak dan juga dari murid-murid Yesus yang disebutkan dari ring satu pun, mereka menegur Bartimeus. Tapi Bartimeus dia punya goal, dia butuh Tuhan, dia tidak membutuhkan komentar orang lain. Sama halnya dengan kita, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita punya goal. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita punya goal. Ayat 49 kita melihat di mana dikatakan di sana, lalu Yesus berhenti dan berkata. Inilah hasil dari teriakan dari Bartimeus yang dikatakan Yesus orang Nazaret. Dia berteriak dengan segenap hatinya. Sinyal yang dia sampaikan sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dan Tuhan berkata, memerintahkan kepada murid-muridnya, panggil orang itu. Maka murid-muridnya memanggil Bartimeus. Inilah yang dikatakan tadi, seseorang kalau berseru, berteriak dengan sepenuh hati, dengan keyakinan, dengan iman, teriakannya itu sorga mendengar. Sama halnya teriakan Bartimeus, sekalipun banyak orang, tetapi teriakannya itu sampai ke telinga Yesus, dan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memanggilnya. Di ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini ketika kita didatangi atau doa kita dijawab Tuhan, mari kita meninggalkan jubah lama kita. Jubah lama itulah yang menjadi penghambat di dalam kehidupan kita. Seseorang kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, mari tinggalkan itu jubah lama. Jubah lama itu berbicara karakter, sikap. Mungkin kalau di dalam ibadah sering terlambat tetapi duluan pulang, atau di dalam gereja menjadi oposisi atau menjadi tim, namanya tim maido. Jadi bukan untuk menolong tetapi selalu memberikan pendapat-pendapat yang berseberangan dengan mungkin gembala sidang atau
pengurus gereja yang lainnya. Itu sikap atau jubah yang lama. Sekarang kita akan melihat yang ketiga tadi mengenai tidak menyia-nyiakan waktu, di mana ketika murid-murid berkata engkau dipanggil Tuhan, langsung dia segera bertindak. Jadi dia tidak menyia-nyiakan waktu atau kesempatan, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Yang ketiga, Bartimeus menghormati Tuhan. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yang diminta oleh Bartimeus bukan keinginan, tetapi adalah kebutuhan yang vital, primer, bukan sekunder. Contohnya seperti cek kosong, lalu disuruh isi tulis seberapa kamu mau, nominalnya disuruh tulis. Tetapi Bartimeus tidak meminta mobil, rumah mewah, uang yang banyak, tidak, tetapi dia meminta kebutuhan yang sangat vital, yaitu supaya dia dapat melihat. Inilah goal yang dirindukan oleh Bartimeus, supaya dia dapat melihat. Dia cerdas rohani. Dia berkata Rabuni. Inilah ungkapan kata-kata sangat menghormati Tuhan. Jadi kita, kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, mari kita menghormati Tuhan kita. Ayat 52, sesudah sembuh maka dia mengikuti oleh Tuhan. Jadi dulu matanya gelap, sekarang sudah melihat. Jadi jangan terbalik. Saat ini orang yang buta ingin melihat, tetapi yang melihat ingin jadi buta. Mari jangan dibalik. Sama seperti Bartimeus ini tadi, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, seharusnya ada perubahan. Yang jelek menjadi baik, bukan yang baik menjadi jelek. Jangan seperti itu. Jadi sama seperti Bartimeus, ketika berjumpa dengan Tuhan dia buta. Sekarang setelah berjumpa, mata yang buta itu Tuhan ganti dengan mata yang melihat. Dengan mata yang melihat dia melayani Tuhan. Jadi sama seperti di zaman Yesus, banyak para wanita yang mengiring Tuhan. Mereka semua latar belakang dari berbagai-bagai latar belakang, yaitu Tuhan bebaskan mereka dari belenggu-belenggu roh-roh jahat. Tuhan bebaskan sehingga mereka ikut melayani Tuhan. Sama halnya seperti Bartimeus, ketika matanya sudah menjadi melihat, dia ikut melayani Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan adalah orang yang dapat melihat. Seperti Bartimeus, sekalipun mata jasmaninya buta, tetapi mata batinnya tidak buta. Itu sebabnya dia langsung bereaksi ketika Yesus ada lewat Yeriko, langsung dia beraksi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini mari kita tinggalkan segala jubah-jubah lama kita, supaya kita bisa ikut masuk di dalam pembangunan rohani. Orang yang ikut kebangunan rohani adalah orang yang sudah meninggalkan jubah-jubah lama. Itulah yang menjadi sasaran hidup kita. Marilah kita dengan mata yang terbuka mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.